Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Kusdan Dawami MSc yang senantiasa kita tunggu-tunggu tausiah dan pencerahannya, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur yang kami hormati beserta jajarannya, Takmir Masjid An-Nur, Takmir Masjid Al-Ittihad yang kita hormati pula, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah pengajian malam Rebu yang senantiasa berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dan telah meringankan langkah kita sehingga walaupun cuaca mungkin hujan, mungkin tempat tinggalnya juga ada yang jauh dari luar Suri kota, tetapi tetap berkeinginan dan diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri taman-taman syurga, yaitu majelis ilmu, majelis talabul ilmi, pengajian malam Rebu yang senantiasa kita hidup-hidupkan dan kita uri-uri sebagai sarana silaturahmi dan juga untuk menambah ilmu kita. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada uswah dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tercurah juga kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita juga termasuk di dalamnya dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Mengawali edisi perdana pengajian malam Rebu pada malam hari ini, sedianya diisi oleh beliau Ustadz Basuki Yulianto, tetapi qadarullah malam hari ini mendapatkan tugas untuk menemui tamu dari Pondok Pesantren Gontrol, audiensi dengan Bapak Bupati Wonosobo, sehingga tidak bisa mengisi kajian pada malam hari ini, tetapi tidak kalah bangga dan tidak kalah pentingnya, alhamdulillah penggantinya jauh lebih muda dan lebih ganteng juga, yaitu Ustadz Kusdan Dawami MSc. Semoga nanti kita bisa mengikuti tausiah dari beliau. Dan kami sebagai pengurus dan pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, walaupun di penghujung bulan Syawal tahun 1443 Hijriah ini, perkenankan kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan, pada bulan puasa kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara kita mulai, nanti kita adalah pembukaan dengan membaca syahadat, dilanjutkan dengan doa thalabul ilmi, dan dilanjutkan dengan tadarus, dan kami ingin mendengarkan murotal dari Ustadz Kusdan yang selama ini beberapa waktu telah mengisi di masjid kita, tetapi belum pernah kita dengar murotalnya, sehingga kami minta nanti untuk memimpin tadarus Al-Quran. Silakan untuk disiapkan Al-Qurannya, surat Al-An'am ayat 75. Namun sebelumnya, karena ini adalah edisi pertama, kami
Kami akan sangat berbangga apabila Ketua Ranting yang kebetulan sekaligus Ketua Takmir Masjid An-Nur untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk kelangsungan dari insya Allah tahun ini akan ada 43 episode atau edisi pengajian malam Rebo sampai sebelum Ramadan tahun 1444 sekitar tanggal 14 Maret kalau kami hitung. Karena seminggu kemudian kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan sebelum kami serahkan kepada Ketua Ranting ataupun pemateri, kami minta nanti kepada jamaah yang berkenan untuk ikut sodakoh menjadi tuan rumah atau sohibul bait dalam kajian malam Rabu ini untuk bisa mengisi list ini yang nanti kami edarkan pada saat kajian. Bisa sendiri, bisa bergabung dengan 2 atau 3 orang, silahkan nanti berembuk. Kalaupun malam ini belum bisa memutuskan akan mengambil atau temannya siapa, silahkan nanti di luar kajian kita tunggu sampai malam Rabu depan bisa menghubungi kami untuk kami cantumkan dalam list atau daftar tuan rumah kajian malam Rabu. Untuk itu, marilah kita buka saja pengajian malam hari ini dengan membaca syahadat, dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Insya Allah kami pilih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan tadi akan menambah barokah dan nikmat dari kajian malam hari ini. Untuk itu kepada Ketua Ranting Wonosobo Timur untuk bisa memberikan sepatah dua kata sebagai sambutan mengawali kajian periode 1443 Hijriah 1444 Hijriah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Solahuddin, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalaatu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Kostan Tawami, yang kami hormati dan kami banggakan jamaah pengajian malam Rabu Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesempatan bagi kita sehingga pada malam hari ini kita diberikan kemampuan untuk melangkah kaki kita menuju ke majelis yang mulia ini, pengajian rutin malam Rabu yang merupakan awal setelah kita kemarin selama 1 bulan lebih libur karena kegiatan bulan Ramadan dan Syawal. Tidak lupa salam senantiasa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya jika menjadi. Selamat datang Pak Tri selaku Ketua PCM Wonosobo. Alhamdulillah hadir pada malam ini di pengajian perdana. Hadirin sekalian yang hormati, kami atas nama pimpinan Ranting Wonosobo Timur telah mengucapkan terima kasih atas kejadian Bapak dan sekalian dalam memulai pengajian pada malam hari ini, dan Pak Ustaz Kostan Tawami yang walaupun mungkin istilahnya ditobruk data untuk menggantikan Pak Basuki Widianto, dan alhamdulillah beliau bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih. Nah, yang penting bagi kami adalah mari kita manfaatkan
majelis ini untuk betul tolabul ilmi, mencari ilmu, dan bagaimana setelah pengajian ini ilmu yang dapat bisa kita amalkan, tidak hanya sekedar dapat ditulis tapi tidak pernah kita berusaha untuk kita amalkan. Mari kita bersama-sama jadi dapat satu kita amalkan dan sebagainya. Jadi marilah, jadi setelah pengajian ini kita punya nilai lebih atau lebih, jadi ada sesuatu yang bermakna bagi diri kita, sehingga ada bekas-bekas dari pengajian. Seperti kita puasa kemarin, dan harapan kita setelah puasa kita ada bekas-bekas puasa. Bagaimana sholat kita, jamaah kita yang kita selama bulan puasa dilatih untuk selalu berjamaah, ya, baik itu dari subuh sampai isya dan macam-macam. Mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan di bulan Syawal ini. Nah, itu harapan kita juga dengan pengajian ini. Harapan kita adalah bahwa kajian ini betul-betul bisa memberikan makna pada kita dan menjadi bekal untuk kehidupan kita kelak. Jadi mohon tidak ada istilahnya pengajian sing penting teko nek ra teko ra penak, atau yang penting bisa ngumpul, masalah materi gampang, penting bisa ngumpul dan sebagainya. Kan itu yang kita tapi adalah bagaimana materi dari para ustadz yang ada di sini bisa kita cerna, kita menjadi pedoman hidup kita ke depan. Jadi itu adalah seperti itu. Mari kita song-song ya. Syawal adalah bulan peningkatan, ke depan 11 bulan ke depan kita lebih baik lagi pada tahun-tahun yang lalu. Harapan seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adesasi Solahuddin yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, sehingga di samping kita menjalin silaturahim di kajian, juga kita mendapatkan ilmu dan bisa mengaplikasikan atau menerapkan dari apa yang sudah kita dapat. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Trimartanto. Alhamdulillah kami tadi sempat memberikan undangan secara WA karena tidak sempat membuat undangan tertulis, dan karena ini edisi spesial, edisi perdana, mungkin acaranya agak spesial ya. Kita sekaligus sebagai ajang halal bihalal juga, karena kita secara formal tidak mengadakan karena begitu banyaknya acara halal bihalal yang kita lakukan. Alhamdulillah sama juga kepada Bapak Ustadz Yulianto SPD. Sebelum kami serahkan kepada Ustadz Kosdan, alangkah berbahagianya kita, berbangganya kita dari pimpinan cabang Kerso Turba turun ke bawah. Untuk itu barang 1-2 menit kami mohon sambutannya kepada Bapak Trimartanto atas langkah dan sinkronisasi dari kegiatan program yang ada di ranting maupun yang ada di cabang. Semoga kedepannya tidak hanya dibuka tutup kendang di awal dan di akhir, di tengah-tengah kajian pun nanti di pertengahan episode atau edisi dari pimpinan cabang, bahkan mungkin daerah pun bisa kerso untuk bisa menemani merawuh di kajian, karena merupakan ujung tombak dari nyawa sebuah ranting. Kepada Bapak Trimartanto, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Salahuddin Wani selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz kita Bapak Gus Dantawami,
yang malam hari ini akan memberikan tausiah kepada kita sekalian di Masjid An-Nur ini, yang salah satu amal usaha dari ranting Pohon Sebo Timur. Dan juga yang kami hormati, kami sayangi dan banggakan bapak-bapak ibu-ibu warga Muhammadiyah ranting Pohon Sebo Timur yang berbahagia, yang terdiri dari Kampung Suli Kota dan Calimulyo dan prajurit atas. Kalau prajurit bawah ada ranting sendiri. Dan untuk itu kami mengajak kepada kita sekalian yang pertama kali untuk mari kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul bersilaturahim di tempat ini, Masjid An-Nur, yang ini adalah masjid yang luar biasa. Bagi kami Masjid An-Nur adalah tempat yang cukup bersejarah bagi saya pribadi. Karena dulu waktu saya kecil, TK saya di sini. Di Masjid An-Nur ini kan dulu untuk TK sebelum pindah ke sebelah selatan. Saya TK di sini hanya 1 tahun 67. Dan setelah itu SD 5, terus SMP negeri dan seterusnya. Jadi ada bekas sejarah di sini. Alhamdulillah ini salah satu kesyukuran kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk selalu bersyukur, semoga dengan bersyukur kepada Allah akan semakin menambah nikmat bagi kita sekalian. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita sekalian adinul Islam ini, sehingga dengan adinul Islam yang sampai ke kita dan kita yakini, kita ikuti, insya Allah akan membawa kita kepada kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, mohon maaf ini saya mau minta waktu sedikit, diberi waktu oleh Pak Edias untuk sekedar sepatah dua patah kata sambutan, karena ini memang terus terang saya mohon maaf, saya jarang sekali berkunjung ke sini karena memang kebetulan di ranting kami juga selalu ada kegiatan, dan alhamdulillah ini juga perdana, dan kami di ranting perjuritan juga perdana besok. Kalau ranting perjuritan kan malam Kamis, dan insya Allah malam Kamis besok juga yang perdana. Dan ini semoga ini menjadi hal yang sangat positif untuk kita terus mengembangkan dakwah kita melalui Muhammadiyah dengan pengajian-pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang insya Allah akan memberikan manfaat dalam rangka kita dakwah Islam di masyarakat. Ibu dan bapak sekalian, selaku pimpinan Sabang Mati Wonosobo, barangkali saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kegiatan yang diadakan oleh ranting Pohon Sebo Timur, yang ini kalau saya menilai dari 16 ranting di cabang kota, ranting Pohon Sebo Timur termasuk ranting yang sehat. Karena beberapa ranting simpon di sini belum sehat, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Dan alhamdulillah untuk ranting Pohon Sebo Timur termasuk yang sehat dan berkontribusi yang cukup besar pada cabang Muhammadiyah Wonosobo ini. Dan saya mengucapkan terima kasih Jazakallah atas segala atensinya dan perannya di Muhammadiyah ini. Dan Muhammadiyah ini memang kita bertugas untuk berkewajiban untuk mendakwahkan Islam ini ke masyarakat dengan harapan semoga kita semakin kuat Islam kita, dan kita akan bisa membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya, yang seperti yang diharapkan dikehendaki oleh Muhammadiyah. Itu barangkali sedikit saja, dan sekali lagi terima kasih atas kegiatan yang terus diadakan sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk terus menggerakkan Muhammadiyah berdakwah di masyarakat di sekitar kita. Dan selanjutnya barangkali ini saya ingin menyampaikan juga sedikit laporan bahwa ini sudah satu kesyukuran kita bahwa beberapa waktu yang lalu sejak pandemi kan kita mengalami hal yang sangat luar biasa, tidak bisa mengadakan kegiatan pengajian dan sebagainya seperti biasa. Dan alhamdulillah sudah tahun kemarin akhir sudah mulai pulih lagi, dan alhamdulillah kita sudah bisa mengadakan kegiatan dengan normal lagi. Meskipun sudah tidak seperti dulu untuk berjarak dan sebagainya, tapi insya Allah sudah normal. Termasuk penyelenggaraan sholat Id di alun-alun juga alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar.
Dan kemarin waktu sholat Id ini ranting timur termasuk yang saya katakan tadi kontribusinya cukup banyak. Dan dari beberapa ranting yang bergabung di cabang kota itu 3 ranting yang selalu ikut bergerak mempersiapkan untuk sholat Id di alun-alun kemarin, dan ini suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu barangkali ini satu hal yang akan kami sampaikan juga, bahwa ini sekedar informasi dan laporan. Dan alhamdulillah kemarin waktu sholat Id di alun-alun itu perolehan infaknya juga luar biasa. Perlu kami sampaikan saja sebagai informasi, yaitu kalau biasanya Idul Fitri itu sekitar 50 jutaan, kalau Idul Adha separuhnya. Tapi kemarin alhamdulillah kita sudah bisa mencapai dapat infak totalnya 79 juta. Alhamdulillah. Tapi biaya operasional juga cukup besar, karena persiapannya macam-macam, persiapan untuk gelaran sholat dan sebagainya, itu operasional juga hampir 30 juta sendiri. Jadi setelah dikurangi dengan operasional, udah nanti dipotong untuk najis, karena dipotong sebagai masuk ke najis, maka setelah itu dibagi antara daerah dan cabang. Dan kami juga memikirkan ranting ini, artinya kan dari 3 ranting yang ikut bekerja di sana juga akan kita berikan semacamnya kontribusi lah, yaitu untuk ranting ini juga akan kita berikan 1 juta rupiah, dan nanti akan kita serahkan kepada pengurus ranting untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Monggo untuk apa? Untuk pengembangan dakwah, untuk penyelesaian masjid ini ya silahkan saja. Itu yang jelas, ini satu bentuk ucapan terima kasih dan jazakallahu khairan katsiran atas partisipasi yang diberikan oleh ranting Muhammadiyah seperti ini. Dan selanjutnya tugas-tugas kita masih terus sudah mengadang. Setelah Idul Fitri selesai, maka 2 bulan berikutnya akan masuki Idul Adha, Idul Kurban. Oleh itu monggo kita mulai persiapan diri untuk menghadapi Idul Adha dan Idul Kurban, untuk penyembelihan hewan kurban. Monggo ibu dan bapak sekalian yang biasa untuk ikut kurban, mulai untuk menata, untuk mempersiapkan barangkali dananya untuk bisa diberikan kepada dalam rangka ibadah Idul Kurban itu. Dan saya tadi sebelum kesini sudah ngomong dan Pak Udin, sebentar lagi kita rapat lagi Pak untuk panitia Idul Kurban tingkat cabang. Dan sekali lagi cabang ranting ini juga termasuk yang berkontribusi cukup besar pada cabang ranting tersebut. Terima kasih. Itu barangkali, dan selamat pada pimpinan ranting Wonosobo Timur yang berhasil melaksanakan kegiatan dengan penuh variasi, dan saya juga memberikan apresiasi karena salah satu ranting yang cukup punya ide-ide yang cemerlang, diantaranya dengan ini kegiatan pengajian seperti ini terus direkam, diupload di YouTube. Ini hal yang suatu luar biasa. Dan kalau lebih sakit dari sakit itu, kalau pengen niru tapi diranting untuk prajurit dan bawah, insya Allah akan segera kita mulai. Dan terima kasih ini terutama Mas Edias yang telah berperan cukup besar dalam mengurus dan mengelola ranting Wonosobo Timur ini. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, dan monggo pada Bapak Ibu sekalian kita sekalian untuk bisa mendengarkan dan bisa semoga bisa mengambil pelajaran dari setiap kegiatan pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah di ranting Wonosobo Timur ini. Demikian barangkali, dan kami akhiri. Sebelumnya setelah ini nanti akan kami serahkan uangnya untuk bisa diterima pada pimpinan ranting, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang nanti di mana? Kita pakai Pak di sini. Nah, HP-nya tinggal satu, yang satu bodoh. Dipegang dulu. Terima kasih kepada Pak Trimantanto yang telah memberikan sambutan dan memberikan pebuah kepada ranting. Alhamdulillah itu adalah angin segar buat kita semuanya. Semoga bermanfaat. Langsung saja menyingkat waktu kepada Ustadz Kusdan, waktu dan tempat kami aturkan untuk bisa dipimpin tadarus terlebih dahulu ayat 7
surat 6 ayat 75, insya Allah sampai 77, surat Al-An'am. Kepada Ustaz Kocan waktu tempat kami haturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari langsung kita mulai tadarus pada malam hari ini, yaitu surah Al-An'am ayat 75 sampai 77. Baik, kita mulai dengan ta'awud, kemudian langsung kita membaca ayatnya. Wahid tsani tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal dhallin. Shadaqallahul azim. Terjemahnya. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Allahumma wassalam ilaika bima qara'na minal qur'ani antansurna. Baik, salamnya saya ulangi sekali lagi, karena mic-nya baru jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Yang kami muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonosobo Kota, yang kami muliakan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur beserta jajarannya, serta yang kami muliakan Ketua Takmir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga detik ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah amal soleh kita, untuk meningkatkan bekal kita, untuk melengkapi atau memperbaiki segala kekurangan serta kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Semoga dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tambahkan nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiur Rahman, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah. Semoga dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, salah satunya yaitu sunnah dalam menghadiri majelis ilmu, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada hari ini merupakan tema yang begitu istimewa karena menyangkut tentang keimanan kita, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu ibadah yang agung, ibadah hati atau qalbiyah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pahalanya bisa lebih besar ketika kita dibanding dengan ibadah lainnya. Dosanya juga bisa lebih besar ketika kita melanggar dari ibadah qalbiyah ini. Mohon maaf ini terlalu semangat, ini baru kayaknya belum minum dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Bahkan para ulama telah sepakat, ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya tidak akan sempurna kecuali kita memiliki 3 unsur ibadah hati di dalamnya. Salah satunya adalah al-khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang itu takut kepada Allah, artinya dia takut bila melanggar aturan Allah, sehingga harus menerima siksanya atau azabnya yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Maka dia akan semangat dalam beribadah. Yang kedua unsur kita dalam beribadah adalah ar-raja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beribadah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau dan dapat menerima amal ibadah kita. Begitu pula ketika kita jatuh ke dalam dosa atau salah, ketika kita memiliki roja atau rasa berharap kepada Allah, maka kita pun akan tetap optimis untuk memperbaiki dan memohon ampunan, walaupun begitu besar kesalahan kita atau dosa yang telah kita lakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu ketika berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
ketika kalian telah berbuat amal baik sebanyak manusia yang ada di bumi ini, takutlah bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal tersebut, sehingga engkau tidak akan sombong, ujub, takabur dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika kalian telah melakukan dosa sebesar manusia yang ada di bumi ini, maka berharaplah kepada Allah, karena harapan kita kepada Allah untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita lebih besar daripada dosa yang telah kita lakukan, sebagaimana dalam firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas atau meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertanda atau merupakan tanda kesempurnaan iman kita. Semakin kita takut kepada Allah, maka akan semakin sempurna keimanannya. Dan takut kepada Allah itu tanda bahwa suci dan bersihnya hati seorang mukmin, sehingga menangis takut kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala jamin dengan naungan, dengan bantuan di hari yang tak ada naungan kecuali hanya dari Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satu dari 7 golongan tadi adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah, mengingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah dalam kesendirian, dan ketika itu dia mampu meneteskan air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keimanan kita bisa diukur dengan seberapa besar takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita merasa atau pernahkah kita suatu hari berpikir atau bertafakur mengapa ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita langgar? Mengapa ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berani kita tinggalkan? Mengapa pula ada kebaikan-kebaikan, baik yang sunnah apalagi yang wajib, kadang-kala kita remehkan karena salah satu penyebab utamanya adalah rasa takut kita kepada Allah itu begitu tipis, begitu kecil, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan ulama yang sejati adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia senantiasa semangat dalam beribadah, dalam taat, dan senantiasa takut bila melakukan sebuah dosa atau maksiat sekecil apapun. Maka di zaman ini kita lihat berapa banyak orang yang disebut ulama, namun mereka beraninya bukan hanya meninggalkan, namun mereka berani untuk menghina atau mengusik agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mereka para ulama. Maka tadi ketua pimpinan ranting sudah menegaskan, jangan sampai setiap kita mendapat ilmu, kita hadir dalam majelis ilmu, yang bertambah atau berubah hanya seragamnya saja. Alhamdulillah seragam kita beda-beda, namun yang paling penting adalah perubahan dalam akhlak, perubahan rasa takut kita kepada Allah.
semakin hari harus semakin lebih besar. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dilihat dari berapa banyak riwayat atau hafalan mengenai hadis atau mengenai ilmu yang dihafalkan, walakinnal ilma al-khasyata lillah. Akan tetapi sesungguhnya ilmu itu atau keilmuan seseorang bisa dilihat dari berapa besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, Inna atqakum wa a'lamukum billah ana. Yang artinya sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dan yang paling paham mengenal tentang Allah adalah saya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya ketika seseorang semakin hari bertambah ilmunya, terutama ilmu agama, seharusnya sudah sepatutnya dalam dirinya semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama takut dengan adab-adabnya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika sedang sholat, ketika sholat beliau membaca surah At-Tur, dan di ayat yang ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna adaba rabbika lawaqi', yang artinya sesungguhnya azab dari Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Maka ketika itu Umar pun terjatuh, Umar pun pingsan, kemudian sampai sakit beberapa hari. Dan para sahabat pun ketika menengok mengatakan, wahai Umar, apa yang engkau takutkan? Maka Umar pun menjawab, ketika aku mendengar bahwa membaca ayat yang menjelaskan bahwa azab Allah itu begitu dekat, maka aku membayangkan siksa kubur, aku membayangkan betapa beratnya siksa neraka dan siksa di akhirat kelak. Maka ketika itu aku pun jatuh pingsan. Bahkan dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nar adaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi ahmasi qadamaihi jamratan. Sesungguhnya adab yang paling ringan kelak di hari kiamat, yaitu adab ahli neraka yang paling ringan adalah ketika dua tumitnya diletakkan dua bara api, yaghli minhuma dimaghuhu, yang mana baru dua bara saja sudah mampu mendidihkan otak-otaknya yang ada di atas kepalanya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, takut kepada Allah merupakan salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, tanda kesucian hati, dan Allah akan membalas orang-orang yang takut kepadanya dengan syurganya. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak ayat Allah terangkan, salah satunya yaitu dalam surah Ar-Rahman ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut atas kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya adalah dua syurga. Begitu pula dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yaitu orang-orang yang bertakut kepada Allah, kemudian mampu menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, akan tetapi takut ini harus kita pahami sesuai pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita tidak terlalu berlebih-lebih dan kita juga tidak terlalu meremehkan, sehingga kita menempatkan rasa takut ini dengan baik dan benar sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Maka sesungguhnya rasa takut ini ada tiga macam. Yang pertama adalah takut tabi'i atau takut naluri,
di mana setiap manusia baik yang muslim maupun kafir, yang besar maupun yang kecil, pasti dia memiliki rasa takut terhadap hewan buas. Mereka memiliki rasa takut terhadap api. Mereka memiliki rasa takut terhadap banjir, terhadap petir, terhadap hal-hal yang mampu mendatangkan bahaya terhadap dirinya. Maka ini merupakan sesuatu yang fitrah, sesuatu yang tabi'i. Akan tetapi ketakutan ini bisa menjadi derajat yang kedua, yaitu takut yang tercela atau takut yang menjadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa ketakutan mampu menjadikan manusia menjadi syirik. Contohnya ketika dia takut untuk lapar, takut untuk miskin, sehingga dia rela untuk korupsi, rela untuk mencuri, padahal sudah tahu bahwa mencuri itu tidak boleh, korupsi itu dilarang dalam agama. Namun karena rasa takutnya dia terhadap perkara ini yang menjadikan mengalahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika seorang itu takut tentang gangguan jin, tentang gangguan mara bahaya dan lain sebagainya, dia rela datang kepada dukun. Padahal dalam hadis disebutkan man ata'arrafan fala yuqbal sholatahu arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang kepada dukun, kalau sekarang mungkin paranormal atau orang pintar dan lain sebagainya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana, apakah tidak sholat? Tetap harus sholat, akan tetapi kewajibannya gugur dan pahalanya tidak bisa dia dapatkan. Waliyadzubillah. Maka perlunya kita untuk menanamkan rasa takut kita kepada Allah lebih daripada rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak takut kepada selain Allah, perlu takut, akan tetapi takut secara sewajarnya saja. Jangan nanti setelah dari sini kita takut hanya kepada Allah, besok ke kebun binatang mendekati kandang singa, kemudian nanti gak takut, itu berarti itu juga salah ya. Maka yang kedua adalah takut yang tercela. Sehingga manusia berapa banyak yang meminta bantuan kepada jin untuk lebih kuat, untuk terhindar bahaya, namun justru dia sendiri memasukkan dirinya ke dalam bahaya. Bahkan kalau kita mempelajari ilmu tentang gangguan jin, seseorang tidak mungkin bisa diganggu kecuali dia pernah mendekati atau meminta tolong kepada jin itu sendiri. Karena manusia dengan akidahnya yang kuat, dengan keimanannya yang kokoh, maka jin pun tidak akan mampu untuk menggoda kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ketika setan itu, iblis itu akan dikeluarkan dari neraka, dari surga, maka iblis pun mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, dengan maha kekuasaanmu ya Allah, izinkan aku untuk menggoda semua atau menyesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang murni ibadahnya, keimanannya kepada Allah. Maka inilah yang sesungguhnya jin saja mengakui kehebatannya, dan orang tidak mungkin ikhlas kecuali hatinya memiliki rasa takut dan rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah takut yang terpuji atau takut yang mampu menambah pahala pada dirinya. Takut yang ketiga ini adalah rasa takut yang mampu menambah motivasi atau semangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Ketika adzan subuh contohnya, kemudian kita takut kalau kita teruskan tidurnya, nanti tidurnya ternyata sampai berlebih, kemudian tidak sholat subuh. Dia takut bangun, kemudian di tengah kantuknya, di tengah dinginnya pagi, ambil air wudhu, datang ke masjid hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian dia juga setelah
itu mau tidur lagi takut pahalanya kurang, nanti dia akhirnya baca Al-Quran. Mau marah dia takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang marah. Dan Rasulullah SAW bersabda, la taghdab falakal jannah, janganlah kalian itu marah, maka bagimu adalah surga. Sehingga tidak jadi. Maka takut yang ketiga ini adalah senantiasa menambah semangatnya dalam beribadah dan senantiasa mengerem dirinya ketika akan berbuat dosa atau maksiat. Dan kalau kita pelajari, ternyata semua maksiat itu mudaratnya untuk diri kita. Kita marah-marah menjadikan emosi kita tidak stabil, menjadikan emosi kita terganggu dan semakin menjadi sedih. Akan tetapi ketika kita sedih, kita ingat Allah, kita taat kepada Allah, maka kesedihan itu akan cepat hilang. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka takut yang ketiga bukan hanya sekedar menambah semangat kita, kemudian bukan sekedar mengerem ketika kita bermaksiat, namun setelah beramal pun kita harus masih ada rasa takut bila amal kita tidak diterima oleh Allah. Suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, di mana dulunya beliau seorang pengembala. Ketika masuk Islam, beliau tinggalkan pekerjaannya ini hanya untuk menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa kali menceritakan rahasia-rahasia mengenai umat Islam kepada beliau. Sehingga beliau disebut sebagai Shahibus Sir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat rahasianya atau pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan meninggal, beliau menangis, sedih. Maka para sahabat pun terheran. Ya Ibnu Mas'ud, apakah yang menjadikanmu sedih? Apakah engkau sedih ingin meninggalkan dunia, engkau tinggalkan keluarga, anak-anakmu, istrimu? Namun beliau mengatakan, tidak. Aku sedih bukan karena aku ingin meninggalkan dunia, namun aku sedih, aku tidak tahu kemana nanti aku kembali, apakah ke surga atau ke neraka. Bayangkan seorang sahabat yang begitu mulia, sahabat yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih saja merasa tidak aman dengan amal-amalnya, sampai betul-betul nanti beliau sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke surga. Begitu pula kita seharusnya ketika kita telah beramal, tidak semestinya kita itu terlena dengan amal kita, bahkan sampai kita sombong ujub, bahkan sampai kita itu bisa menghinakan atau meremehkan orang lain, waliyadzubillah. Maka inilah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Yang artinya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara surga dan dirinya itu hanya sejarak sehasta atau kurang lebih 1 jengkal. Akan tetapi kemudian takdir atau kitab menuliskan bahwa dia menjadi ahli neraka, maka tiba-tiba dia mengerjakan amalan ahli neraka dan meninggal dalam keadaan ahli neraka, waliyadzubillah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Yang artinya, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu beramal amalan ahli neraka setiap hari, sehingga jaraknya antara dirinya dan di neraka itu hanya 1 hasta saja. Akan tetapi kemudian mendahului takdir Allah, dia tiba-tiba mengerjakan amalan ahli surga dan dia meninggal menjadi ahli surga. Maka dari hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, lebih dari sahih kalau hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ini bukan mengajarkan berarti kita nggak perlu beramal, yang penting akhirnya kita husnul khotimah. Akan tetapi hadis ini mengajarkan kepada kita
bahwa jangan pernah kita merasa aman, merasa tenang dengan amal perbuatan kita. Karena kalau kita merasa aman, merasa tenang, maka kita akan terbuai, kita akan terlena, sehingga kita bisa mudah terpleset ke dalam amal yang buruk atau dosa, waliyadzubillah. Karena sebaik-baiknya orang selama dia masih hidup, maka masih ada kesempatan dia untuk berbuat buruk. Sebaliknya, seburuk-buruknya manusia, selama dia masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Maka kita tidak boleh merasa aman, merasa sudah cukup amal kita, namun kita harus terus istiqomah sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Begitu pula kita tidak boleh melihat orang-orang yang berbuat buruk itu memandang remeh atau menghina, bahkan kita memusuhi, waliyadzubillah. Maka selama masih ada keimanan bagi dirinya, ketika kita melihat tetangga kita tidak sholat contohnya, atau melihat tetangga kita berkata-kata kotor walaupun sudah haji contohnya, maka kita tidak perlu membicarakan kejelekannya di belakang. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hidayah itu melalui perantara kita, yaitu dengan mendekatinya, dengan mengajaknya tiada henti, dengan membujuknya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan amal kita, apalagi ilmu kita. Merasa sudah sering beramal, merasa sudah banyak ilmunya, ketika melihat orang maksiat, kita malah justru menghinanya, waliyadzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, suatu ketika beliau ini berpuasa. Ketika setelah berpuasa kemudian berbuka, ketika berbuka beliau membaca Al-Quran, di mana ayat yang beliau baca adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ladaina ankalan wa jahima, yang artinya sesungguhnya di sisi kami, yaitu di sisi Allah, ada belenggu-belenggu yang besar dan juga nyala-nyala api neraka. Wa ta'aman dza ghuswati wa 'adaban alima, dan juga di sisi Allah ada makanan-makanan yang dimakan oleh ahli neraka hanya sampai kerongkongannya saja, karena begitu tidak enaknya, begitu panasnya, begitu bau busuknya, sehingga mereka tidak mampu menelan, sehingga tersumbat atau menyumbat kepada kerongkongannya saja. Wa 'adaban alima, dan juga adab yang pedih di sisi Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yaitu berbuat dosa. Maka Abdurrahman bin Auf ini ketika mendengar ayat ini, beliau hayati, kemudian beliau sampai tidak nafsu makan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, yaitu takut yang dibuktikan dengan semakin semangat dalam beribadah, dan semakin takut ketika kita akan berbuat maksiat sedikit pun, karena kita tidak tahu, siapa tahu maksiat yang kecil ternyata malah justru menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka para ulama telah mengatakan kepada kita bahwa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanda bahwa iman kita itu baik atau sehat. Ya, tadi Pak Tri sudah mengatakan ada ranting yang kurang sehat, maka keimanan kita yang sehat pun bisa dibuktikan. Pernahkah kita menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itulah tanda bahwa sehatnya iman kita. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, Ainani la tamassuhuma annar, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang satu adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah,
atau mata yang senantiasa terjaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang senantiasa bangun malam untuk berjihad atau di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk berjihad ataupun untuk beribadah malam. Maka inilah dua mata yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka. Maka pertanyaannya di bulan Syawal, bulan peningkatan, artinya sudahkah ibadah kita, kualitas iman takwa kita meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya? Maka sudah bisa dilihat dari bulan Syawal ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita seringkali menangis ya, karena melihat sinetron, karena melihat drama, karena melihat TV. Kadang-kadang kita menangis gitu. Ibu-ibu pernah menangis sama badan? Ya? Nggak pernah lihat, alhamdulillah. Maka seorang mukmin seharusnya malu ketika menangis dalam perkara dunia, namun dia tidak menangis dalam perkara ukhrawi atau agama. Bahkan jadilah seperti seorang tukang parkir ya. Ketika setiap hari mobilnya bertambah, mobilnya gonta-ganti, tidak pernah dia sombong apalagi takabur. Dan ketika mobilnya diambil oleh pemiliknya, dia juga tidak pernah menangis nopo sampai sedih-sedih. Maka kita pun seharusnya seperti itu. Akan tetapi kalau ada keluarga kita meninggal atau harta kita mungkin dicuri dan lain sebagainya, bila kita sedih itu hal yang wajar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya yang bernama Ibrahim, yaitu anaknya yang beliau sayangi, anak laki-laki, ketika baru umur 2 tahun sakit keras, kemudian dalam pangkuannya sang Ibrahim meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air mata dan kemudian mengatakan innal aina la tadma wa innal quluba la tahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini juga bisa sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbana. Akan tetapi sesedih apapun, sebesar apapun musibah, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Maka inilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bukan berarti kita itu menangis di depan manusia, akan tetapi ketika sendirian malah ketawa-ketawa. Malah justru kita seharusnya ketika di depan sesama muslim kita harus murah senyum, karena itulah salah satu ibadah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dalam wajah yang berseri-seri. Maka inilah yang diajarkan. Akan tetapi kita menangis ketika sendirian dan ini susah. Kadangkala ada majelis yang mana disetelkan musik, kemudian semuanya menangis. Mungkin itu lebih mudah, akan tetapi bila menangis dalam kesendirian, itulah yang perlu kita usahakan, yang perlu kita perjuangkan, karena itulah yang Allah dan Rasulnya cintai. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Dan kita bisa beribadah dalam sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan dalam setiap gerak-gerik kita senantiasa ada unsur takut kepada Allah, ada unsur harap kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita mengerjakan dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Qasdan Dawami MSc. Sebelum menginjak ke penutup ataupun acara lain-lain,
Mungkin ada pertanyaan dari jamaah untuk ditanyakan kepada Ustaz. Monggo. Ada yang mau door prize? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, semoga tidak ada pertanyaannya karena memang sudah paham. Sebelum pengumuman, ini ada 3 macam voucher. Satu macam ada 2 kupon untuk bisa dibawa pulang. Untuk yang 2 dari Mr. Chicken dan Soto Broto, ini ada expirednya. Untuk Mr. Chicken maksimal tanggal 31 Mei sudah harus dicairkan. Sedangkan untuk Soto Broto tanggal 30 Mei. Sedangkan dari Rumah Makan Arai Pinang, monggo sak selone dan sesempatnya. Saya ingin yang pertama, yang seperti biasa, yang baru pertama kali hadir di kajian malam Rebo, sak umur-umur nembe mawon ngaji nang mriki. Sinten? Ada? Oh, Pak John, ya. Pak John, badhe ngersakaken masakan Padang, ayam napa soto broto? Apa kok? Nanti menghindari boleh. Mboten biar ayam teman-teman. Saya nopo? Ayam. Alhamdulillah. Untuk yang 2 ini saya serahkan kepada Ustadz. Monggo untuk dari saya nanti yang Ustadz yang jadi jurinya. Salah satu takut tadi materi yang disampaikan Ustadz yaitu takut kepada Allah. Berikan salah satu contoh takut tobii atau takut karena naluri ngacung yang bisa bawa pulang. Monggo untuk minggu berikutnya untuk bisa mengajak sanak saudara, tetangga, teman atau siapapun karena ini bersifat terbuka untuk umum, bisa untuk diajak ke kajian untuk dalam rangka meramaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.